Qatar dan Uni Emirat Arab bersiap tempur dengan pemusatan latihan di Eropa. Lawan-lawan mereka, klub-klub Serie A Italia. Sementara itu, timnas Indonesia hanya bisa mengandalkan laga FIFA Matchday di Surabaya. Apakah ini jati tanda ketimpangan persiapan? Mampukah Garuda bersaing di Grup A kualifikasi Piala Dunia 2026 yang dihuni Arab Saudi dan Irak? Ini kisah tentang perbedaan strategi, sumber daya, dan keyakinan melawan keterbatasan. Kabar kualifikasi Piala Dunia 2026. Qatar dan WA latihan di Eropa. Timnas Indonesia uji coba di Surabaya, Qatar dan Uni Emirat Arab (UAE) menunjukkan komitmen tinggi dalam menyongsong putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kedua negara asal Timur Tengah tersebut memilih Eropa sebagai lokasi pemusatan latihan, sekaligus menggelar laga uji coba melawan tim-tim Serie A Italia. Qatar, di bawah asuhan Julen Lopetegui, menjalani training camp di Austria pada 13-27 Juli tahun 2025. Meski sempat takluk 0-3 dari Udinese, mereka berhasil bangkit dan meraih kemenangan 2-0 atas Metalist Kharkiv dari Ukraina. Sementara itu, UE juga melakukan pemusatan latihan di Austria mulai 25 Juli hingga 6 Agustus tahun 2025 bersama pelatih Kasmin Olaroyu. Hasilnya pun memuaskan, mereka menumbangkan Lis dengan skor 3-1. Indonesia andalkan FIFA Matchday. Di sisi lain, timnas Indonesia harus memanfaatkan FIFA Matchday pada September mendatang sebagai satu-satunya kesempatan untuk persiapan. Garuda dijadwalkan menghadapi Kuwait dan Lebanon di Stadion Gelora Bung Tama, Surabaya, sebelum melawan Arab Saudi dan Irak di putaran keempat. Qatar bangun tim solid di Austria. Selama 2 pekan di Austria, Qatar menunjukkan keseriusannya. Lopetegui menggunakan waktu tersebut untuk memperkuat kekompakan skuad dan menilai kesiapan para pemain inti. Kekalahan dari Udinese menjadi pengalaman berharga, sementara kemenangan atas Metalist menunjukkan potensi besar yang dimiliki tim peraih gelar Piala Asia 2019 itu. Persiapan intens ini menegaskan bahwa Qatar tidak ingin menganggap remeh lawan-lawannya di Grup B. Performa meyakinkan UE tampil menjanjikan di bawah arahan Olaroyu. Kemenangan atas Leeds menjadi suntikan kepercayaan diri yang besar. Trio Yahya Al-Ghassani, Caio Lucas, dan Bruno de Oliveira tampil cemerlang dan menjadi kunci kemenangan Al-Abyad. Selain itu, pelatih memberi kesempatan kepada 5 pemain baru untuk beradaptasi, menandakan upaya regenerasi tengah dijalankan secara serius. Indonesia hadapi keterbatasan. Berbeda dengan Qatar dan UEA, Indonesia harus menerima kenyataan bahwa persiapan mereka lebih terbatas. Dengan hanya memanfaatkan jendela FIFA Matchday pada 19 September, Garuda akan berhadapan dengan Kuwait dan Lebanon sebagai lawan uji coba. Meskipun level lawannya tak sebanding dengan tim Serie A, duel ini tetap bisa menjadi barometer kekuatan. Patrick Kluivert dituntut cermat dalam menyusun strategi di tengah waktu persiapan yang singkat. Apalagi lawan di Grup A adalah Arab Saudi dan Irak, tim dengan pengalaman internasional yang jauh lebih matang. Grup A penuh tantangan. Indonesia tergabung bersama tuan rumah Arab Saudi dan Irak di Grup E. Di atas kertas, kedua tim tersebut unggul secara kualitas dan peringkat FIFA. Arab Saudi punya keunggulan sebagai tuan rumah dan pengalaman tampil di beberapa edisi Piala Dunia, menjadikan tim asuhan Roberto Mancini sebagai unggulan grup. Irak pun memiliki kekuatan yang tak kalah solid dengan materi pemain yang kompetitif. Kesenjangan dalam persiapan. Jika dibandingkan dengan Qatar dan UEA, persiapan Indonesia memang kalah jauh dalam hal intensitas maupun kualitas lawan uji coba. Training camp di Eropa jelas memberi pengalaman yang lebih kaya dibanding hanya bermain di kandang sendiri. Namun, peluang Indonesia belum sepenuhnya tertutup. Patrick Kluivert harus bisa memaksimalkan waktu yang ada dan membangun taktik yang efektif. Dengan semangat juang serta dukungan penuh dari supporter, Garuda tetap bisa menjadi penantang. Pengalaman lolos ke putaran ketiga juga bisa menjadi modal penting untuk menghadapi tantangan yang lebih besar. Memasuki fase krusial putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, perbedaan pendekatan antara negara-negara peserta semakin tampak mencolok. 2 wakil kuat dari Timur Tengah, Qatar dan Uni Emirat Arab (UEA),
telah bergerak cepat dengan memanfaatkan waktu jeda untuk menggelar pemusatan latihan di Eropa. Sementara itu, Timnas Indonesia bersiap dengan pendekatan berbeda, lebih sederhana, lebih lokal, namun tetap penuh semangat. Qatar dan WA pilih Eropa. Strategi ambisius jelang pertarungan. Langkah Qatar dan WA memilih Austria sebagai lokasi pemusatan latihan training camp menunjukkan betapa seriusnya mereka menatap tantangan. Negara-negara kaya tersebut tak sekadar berlatih, melainkan juga mengatur laga uji coba melawan klub-klub Serie A Italia demi menguji kualitas permainan di bawah tekanan tinggi. Qatar di bawah Lopetegui, proyek jangka panjang yang dimatangkan. Julen Lopetegui, pelatih yang pernah menangani Real Madrid dan timnas Spanyol, kini menjadi arsitek baru Qatar. Ia memimpin kamp latihan di Austria pada 13-27 Juli tahun 2025. Meski sempat kalah telak 0-3 dari Udinese, Qatar bangkit dengan mengalahkan Metalist Kharkiv dari Ukraina dengan skor 2-0. Kekalahan dari klub Serie A itu dijadikan bahan evaluasi. Lopetegui lebih menekankan aspek kolektivitas dan distribusi peran antar lini. Qatar saat ini tengah dalam masa transisi, namun punya pondasi kuat sebagai juara Piala Asia ke-2019. Kami bukan hanya ingin lolos, kami ingin menciptakan gaya bermain yang bisa bertahan dalam jangka panjang, ujar Lopetegui saat diwawancara media lokal Austria. UAE bersinar bersama Kasmin Olaroyu. Sementara itu, Uni Emirat Arab menunjuk Kasmin Olaroyu sebagai pelatih kepala. Nama Olaroyu bukan asing di Asia. Pernah sukses bersama Al Ahly dan Al Hilal. Pemusatan latihan UEA digelar juga di Austria mulai 25 Juli hingga 6 Agustus. UEA menang 3-1 atas Lech, klub Serie A, dalam laga uji coba perdana mereka. Kemenangan ini jadi sinyal positif. Trio Yahya Al-Ghassani, Caio Lucas, dan Bruno de Oliveira tampil dominan, memperlihatkan kecepatan, kreativitas, dan kemampuan finishing yang tajam. Olaroyu juga menyelipkan proyek regenerasi dengan memberi debut kepada 5 pemain muda. Strategi ini menunjukkan bahwa UEA tak hanya berpikir soal sekarang, tapi juga menyiapkan fondasi untuk masa depan. Timnas Indonesia, realita berbeda, tapi semangat tetap menyala. Berbeda dengan Qatar dan WA, Timnas Indonesia harus bersiap dalam situasi yang lebih terbatas. Patrick Kluivert, pelatih baru Garuda, hanya memiliki jendela FIFA McD pada 19 September tahun 2025 untuk menguji formasi, taktik, dan performa para pemain. 2 laga uji coba telah dijadwalkan. Indonesia vs Kuwait, Indonesia vs Lebanon, keduanya akan digelar di Stadion Gelora Bung Tama, Surabaya, yang kembali jadi kandang utama skuad Garuda setelah renovasi besar-besaran pasca Piala Dunia 2023. Ketimpangan persiapan, realita atau tantangan? Jika membandingkan secara langsung, jelas ada ketimpangan besar. Aspek Qatar dan WA Indonesia, lokasi TC Austria dalam negeri, Surabaya, durasi persiapan 2-3 minggu 9 hari FIFA McD lawan uji coba klub Serie A Italia, Kuwait dan Lebanon, fasilitas latihan kompleks elit di Eropa, Stadion GBT tambah training lokal pelatih. Ex-pelatih Real Madrid dan Al Hilal Patrick Kluivert, ex-Barcelona, rotasi pemain baru 5 pemain muda dicoba WA, rotasi masih dalam evaluasi. Meski begitu, Patrick Kluivert justru melihat situasi ini sebagai tantangan menarik. Dalam wawancara terakhirnya, ia mengatakan, kualitas persiapan bukan hanya soal lokasi dan fasilitas. Ini soal bagaimana tim berkembang sebagai unit. Kita punya chemistry, kita punya supporter, kita akan manfaatkan itu. Grup A. Neraka mini di putaran keempat, Timnas Indonesia tergabung di Grup A bersama Arab Saudi, tuan rumah Irak. Peringkat kedua dari grup lainnya, TBD Arab Saudi, yang kini dilatih oleh Roberto Mancini, adalah unggulan utama. Mereka telah tampil reguler di Piala Dunia sejak 1994 dan kini memiliki banyak pemain bintang dari Liga Arab Saudi yang terus berkembang. Irak juga bukan lawan enteng. Dengan skuad muda yang kompetitif dan basis permainan yang disiplin, mereka menyingkirkan Vietnam dan Yordania di fase sebelumnya. Tantangan bagi Garuda pun semakin berat. Masih ada harapan, modal, mentalitas, dan dukungan. Meski tertinggal dari sisi persiapan dan pengalaman, Indonesia tidak benar-benar tanpa peluang.
Lolos ke putaran keempat sendiri adalah bukti peningkatan. Dengan skuad yang semakin matang, pemain-pemain diaspora seperti Rafael Struijk, Ivar Jenner, Nathan Joon, hingga Jens Weven, Garuda punya kekuatan baru yang tak bisa diremehkan. Apalagi, Stadion GBK akan kembali menjadi markas yang penuh tekanan bagi tim tamu. Atmosfer yang diciptakan puluhan ribu supporter bisa menjadi pemain ke-12 yang membuat lawan tertekan. Kisah ini bukan tentang menyalahkan keterbatasan, melainkan tentang bagaimana sebuah tim seperti Indonesia bisa menantang batas. Di saat negara lain memilih Eropa dan klub elit sebagai sparring partner, Garuda tetap berjuang dengan sumber daya yang ada. Patrick Kluivert dihadapkan pada tugas berat. Tapi sejarah sepak bola penuh dengan kisah tim yang mengatasi segala rintangan. Mungkinkah Indonesia menjadi kisah baru itu? Cekok Tide akan terus mengikuti kabar terbaru seputar persiapan Timnas Indonesia menuju Piala Dunia ke-2026. Like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan update eksklusif lainnya.